Makanya secara rutinitas sering kita tiap tahun kita hadapi, kita laksanakan kewajiban. Paling tidak ini akan mengingatkan saja. Yang pertama dari segi historisnya dulu. Kapan itu kewajiban puasa diwajibkan kepada umat Islam? Bagi yang mengikuti Korea Subuh tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai dan Pak Yati bahwa pelaksanaan ibadah puasa diwajibkan kepada umat Islam itu ketika sudah berada di Madinah. Lebih tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Bapak sekalian mungkin tidak tahu ya, tahun Hijriah itu bertepatan dengan berapa masa ini? Mari kita hitung dengan angka dulu. 571. Ya, Nabi Muhammad lahir 571. Ketika Nabi Muhammad berusia 53 tahun, beliau hijrah ke Madinah. Berarti 571 dengan 53 jadi 624. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi itu pada usia 40 tahun. Maka usia 40 tahun itu jadi tolak ukur. Apakah setelah 40 tahun itu akan baik atau akan buruk? Apakah akan husnul khotimah ataukah akan su'ul khotimah? Dimulai dari angka 40. Kalau usia 40 lebih, 41, 45, 50, 60 masih nyekek botol terus karena sebotol minuman, maka jangan diharap masuk ke husnul khotimah. Tapi kalau lewat usia 40 sudah menunjukkan tanda-tanda mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada harapan. Belum bisa dipastikan ya. Ada harapan untuk menjadi husnul khotimah. Amin. Kemudian kita semua yang aktif menghadiri kebaikan-kebaikan paling tidak melalui majelis tahun ini termasuk dalam kategori husnul khotimah. Dari segi historis berarti pada tahun 624 tambah 2 626. Kenapa tidak langsung diwajibkan? Pertama, Nabi melihat umat Islam belum siap secara psikis, secara psikologis belum siap, perlu adaptasi. Tahun pertama yang dilakukan baginda Nabi ketika sampai ke Madinah atau Yasrib sebelumnya itu adalah melakukan ukhuwah, persaudaraan antara yang pindah dari Mekah dan yang menjadi pribumi di Madinah. Jadi beda suku. Jangankan antar kota, jarak antara Mekah dan Madinah berapa kilometer? Ini baru seminggu yang lalu dari Mekah Madinah 100 kilo, 450-an ya. Jakarta Semarang itu baginda Nabi jalan kaki, dan termasuk kloter yang terakhir. Jadi kalau sahabat-sahabatnya disuruh hijrah duluan, Mekah, Madinah, jalannya jalan utama, tidak ada yang ganggu. Tapi ketika Nabi berdua dengan sahabat Abu Bakar, itu jalannya zigzag, ke kanan, ke kiri, ini menghindari jalan utama, karena jalan utama sudah sudah diblokir ya, sudah diawasi oleh orang-orang kelompok dari kufar Quraisy yang sengaja membuntuti Nabi dan ingin membunuh. Karena peristiwa hijrah itu menjadi momentum yang luar biasa kebangkitan umat Islam. Jadi tahun pertama adalah ukhuwah, mempersaudarakan antara umat Islam yang berasal dari Mekah yang disebut dengan muhajirin, hijrah, orangnya disebut muhajir karena banyak disebut muhajirin, dan pribumi yang disebut dengan ansor. Ansor itu disebut dengan istilah penolong. Adatnya beda. Orang Mekah berangasan. Apa itu berangasan? Temperamen.
Ya, keras. Bahkan di Al-Quran diabadikan dengan kata-kata al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaq. Kalau cari orang yang paling preman, itu orang Arab. Itu kayaknya premannya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, sementara orang-orang Ansor Madinah rata-rata adalah berkepribadian lemah lembut. Jadi mempersatukan antara yang temperamen tadi dengan yang lemah lembut perlu waktu. Makanya tahun pertama belum